Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatul mukarramun yang saya hormati orang tua kita bersama, Sohibul Majlis Bapak Haji Samsudin beserta keluarga, dan Ustadz Mahdi. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Nasik, alhamdulillah, Ketua DKM Nurul Hikmah. Apa Darul Hikmah, Mas? Nurul Hikmah. Alhamdulillah ada hikmahnya. Kalau udah bicara hikmah lain. Nah, Ustadz Nawawi mana Ustadz Nawawi? Nah, yang saya hormati Bapak Haji Usman, alhamdulillah istiqomah selalu, amin. Sehat Pak Haji, semua berkah, membawa keberkahan buat seluruhnya, amin. Para jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rutin malam Ahad Miftahul Huda Gadam Mekar yang Allah hormati dan Allah cintai, amin. Sebelum kita melakukan kajian, kita bacakan Fatihah dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua kita bacakan untuk almarhum almarhumah dari keluarga kita, wabil khusus jamaah Majelis Miftahul Huda. La hadrati jami'al kubur minal muslimin wal muslimat, khususan Haji Sapan bin Haji Sarman, Haji Keman Muhtar bin Awan Yusuf Sultan bin Asmawi, Kiai Haji Endang Barnas bin Kiai Kosasi, Kiai Haji Darwis, Kiai Muhammad Husain Tamin Panawijah bin Haji Muhammad Said, Kiai Haji Muhammad Nur bin Salim Alim Haji Kar bin Ibrahim Siha, Kiai Haji Muhammad Fatihin Hadi Fatur Rahim bin Haji Muhammad Danu, Haji Abdul Majid bin Malik dan istri, Haji Sarman bin Sanan dan istri, Haji Ihsan bin Haji Sarman dan istri, Sanom binti Haji Sarman, Haji Sarah bin Haji Sarman, Ahmad bin Malefia binti Malarifah binti Malesiti bin Haji Simban, Sanusi bin Haji Abdul Majid dan istri, Mani binti Abdul Majid, Milab bin Majid, Haji Nasikin bin Haji Ihsan, Haji Nasik Sanjay bin Nimun, Haji Nedi bin Bonin, Haji Nasm binti Haji Sarman, Haji Sune binti Usuf, Haji Wang Sumarde bin Toyib, Bonin bin Saman, Adam bin Nisa dan Iawan bin Rindan, Nisindiran bin Adam dan Isi, Sani bin Adam Raisi, Aim bin Adam Raisi, Mun bin Adam Raisi, Ani bin Adam, Amin Mano, Haji Mita Sasmita bin Haji Gama Mutar, Haji Anton bin Haji Gama Mutar, Haji Hanor bin Oncing, Haji Samad bin Karna, Haji Nyima bin Haji Nyima binti Haji Samana, Haji Nisin, Haji Pandaisi, Haji Tumi Haji Nisa, Haji Rahim bin Haji Nisa, Haji Romina binti Haji Nisin, Haji Garsi binti Haji Karnan, Haji Suwanda bin Haji Minjung, Haji Karan Bapak Arman, Bapak Asnun bin Fulan, Bapak Haji Manhur bin Bapak Haji Arjahar Hasan Jayan, Nanang Abdurrahman bin Haji Manhur, Bapak Jamun bin Bapak Jasim bin Haji Enin bin Bapak Baru Hajan Don bin Bapak Hajian, Ibu Cinur binti Bapak Jamun, Ibu Asi binti Bapak Ijro, Bapak Vin bin Fulan, Bapak Madagi bin Bapak Kadam, Ibu Mana binti Bapak Icin, Haji binti Nia Jamhuri bin Masum, Haji Samin bin Haji Endi dan Isi, Haji Boni bin Haji Icin dan Isi, Hatim bin Nalim Musad Abdul Hamid bin Haji Abdullah, Haji Nabin bin Karen dan Isi, Haji Durahim bin Ilan, Haji Oden bin Jagamin dan istri,
Haji Muhammad Likok bin Ceo dan istri Haji Kasin bin Haji Oden Matas bin Sajenwardi bin Matas, Atma bin Saka dan istri Haji Gopur bin Haji Ropandi Karwita bin Haji Adam Haji Kami bin Suryadi, dan yang lainnya yang belum disebutkan, termasuk yang kemarin siapa tuh. Allahumma gfir lahum warham sayyilahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah ketiga kita bacakan untuk saudara-saudara kita, wabil khusus majelis ini, masjid ini, wabil khusus untuk yang mewakafkan tanah masjid ini, Ibu Hajah Yana. Semoga Allah semua berikan kesehatan, keberkahan, sehatnya, sehat jasmani, sehat rohani, berikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan bawa berkah buat kita semua, amin. Dan semoga yang hadir juga diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan apa yang kita lakukan sebagai amal soleh sehingga masjid ini jadikan masjid berkah bagi lingkungan. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah, kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri bil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i bima'in fahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sabil musakhkhara bainas samaa'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Ayat ini berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Makanya ujung kalimatnya la ayati liqaumi yaqilun. Ini akan terlihat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang punya akal. Kalau yang nggak punya akal nggak ngaruh, Pak. Kalau yang nggak punya akal tidak ada efek. Tahu efek? Sebab akibat. Tengaruh cek orang Sunda mah. Jika bebek disambar geledek tengaruh. Nah tetap we ngawek-wek. Nah gitu cek orang Sunda. Jika bebek sambar geledek tengaruh ngawek-wek we mah nama. Nah, apa di dalamnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Tuh, penciptaan langit dan bumi ini luar biasa Pak teorinya. Seorang ilmuwan Big Bang itu terkenal gara-gara menemukan teori awal penciptaan alam semesta. Dengan teorinya apa? Awalnya satu, kemudian menjadi ledakan dahsyat. Serpihan-serpihan ledakan itu menjadi planet-planet yang memiliki gugusan masing-masing. Tuh, sampai kayak gitu. Di alam semesta ini ada miliaran gugusan. Satu gugusan itu memiliki satu matahari dengan sistem peredaran planet-planet yang beredar. Miliaran gugusan, satu gugusan memiliki struktur
poros-poros perjalanan planet. Dan bumi ada di salah satu gugusan yang dari miliaran gugusan dan tersusun secara struktur di antara planet-planet yang mengitari matahari. Kalau di SMP SMA berbicara planet baru sampai Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, salah satunya bumi. Tapi begitu para ilmuwan astronomi ditemukan planet yang besarnya 10.000 kali lipat dari bumi, namanya Poluk. Kalau di kita mah PT Poluk dulu. Itu ada lagi yang apabila pesawat superjet mengelilingi planet tersebut dari mulai cerot tuh bocah lahir 100 tahun baru nyampe. Gua hebat, tapi dia mengelilingi matahari. Tuh, macam-macam dah teorinya. Kalau bumi makan emang kita tempatin. Merkurius, Venus, Mars, bumi nih. Bumi ini Allah ciptakan khusus untuk ditempati makhluk yang namanya khalifah fil ardi, yaitu manusia. Oleh Allah dipilih di mana manusia bisa hidup. Lah kalau dipikir-pikir ya, kecil banget kita. Apa yang kita bisa banggakan coba? Kita aja planet bumi aja lebih kecil dari planet Pluto. Ada yang mirip dengan kita, Mars. Itu pun sampai sekarang diteliti udah sama belum udaranya, oksigennya. Nah, tidak setiap planet itu memiliki ring. Nah, bumi selain dia mengitari matahari, dia juga dikelilingi atau dikitari oleh bulan. Makanya dalam bumi hitungan pertanggalan itu ada dua. Ada ngikutin hitungan pergerakan matahari, ada yang ngikutin hitungan pergerakan bulan. Ngikutin pergerakan matahari namanya Masehi. Ngikutin pergerakan bulan namanya Hijriah. Maka antara Masehi dengan Hijriah tidak sama. Masehi mah 360 hari dalam satu tahun. Kalau Hijriah beda lagi. Tuh setahun teh 360 hari muter tuh bumi teh. Ngitarnya matahari. 360 kali muter kembali ke awal. Nah kalau bulan ngikutin terus. Makanya bulan mah 29 hari atau 30 hari. Tuh beda cara ngitungnya. Tuh. Dari situ Pak, itu semua yang menciptakan Allah. Sampai hari ini ilmuwan astronomi belum menemukan berapa jumlah gugusan. Makanya bahasanya bermiliar-miliar gugusan. Satu gugusan memiliki satu poros tersendiri. Tuh, kita ada di salah satu gugusan yang miliaran. Menurut para ahli astronomi, bintang-bintang itu lebih besar daripada bumi, bahkan lebih besar dari matahari. Karena saking jauhnya dari bumi, maka terlihat seperti saling berkedipan. Padahal jauh. Tuh jamaah rahimakumullah, kuasa Allah. Maka sekali-kali itu danga ke atas, ngeliatin bintang, bertasbihlah kita pada Allah. Jamaah rahimakumullah, inna fi khalqis samawati wal ard
dalam penciptaan langit dan bumi. Terus wahtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, malam siang, siang dan malam. Tuh. Siang berganti malam enggak ada bekasnya. Malam berganti siang enggak ada bekasnya. Coba kalau ada bekasnya, repot kita, Pak. Ya, begitu siang kita kan kena sinar matahari. Begitu datang malam, ada bekas matahari, Pak, di kita. Belum terang mulu badan. Wah, nyeronyos di badan. Sampai jam 10 baru klep misalkan. Nah, repotnya begitu pagi. Ya, bekas malam ada sisanya. Lah hitam semua kita subuh-subuh, kan. Hitam semua. Begitu jam 10 baru kelihatan wajah muka kita. Tuh. Alhamdulillah. Untung nggak ada bekasnya, Pak. Jadi gelapnya malam tuh nggak nempel, Pak. Gelapnya malam nggak nempel. Atau terangnya siang nggak nempel di badan. Tuh, kuasa Allah. Terjadinya siang dan malam itu, Pak, kuasa Allah. Nggak bisa, Pak, kita nahan, jangan gelap dulu, nggak bisa. Atau jangan terang dulu, jangan. Lagi enak malam, nggak bisa, Pak. Waktunya datang aja terus. Coba pernah kita berpikir siang malam kuasa Allah? Nggak, Pak. Tuh, ada lagi. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan perahu bisa ngambang di atas lautan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, itu juga kuasa Allah. Kemarin ada berita perahu ditenggelamkan. Itu kenapa tuh? Kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak, Pak. Kalau tenggelamkan. Allah ngambang. Tuh, semuanya takdir Allah. Tajri fil bahri, terbang, berjalan di atas lautan, kuasa Allah. Coba kalau kita lihat itu dari satelit, perahu kecil banget di atas lautan yang begitu luas, jalan kayak titik. La haula wala quwata illa billah. Bahkan dalamnya lautan itu ada yang sampai 17.000 kilometer. Dalamnya 17.000 kilometer, bukan meter, kilo. Dalamnya lautan, coba ngambang di atas itu perahu. Bahkan lautan dengan daratan kan luasan lautan ketimbang daratan yang kita pijak sekarang bumi. Apa yang bisa kita sombongkan kalau tiba-tiba daratan Allah tenggelamkan? Mau lari kemana kita? Kayak zaman Nabi Nuh, Allah tenggelamkan semua daratan. Ya, Allah tenggelamkan semua daratan. Habis, Pak, makhluk hidup. Bagi Allah sangat mudah, Pak, untuk mengganti penduduk orang Banda Mekar. Itu bisa, Pak. Makanya jangan kayak Israel sombong. Dia pikir tidak ada yang bisa mengalahkan. Punya Iron Dome yang harganya triliunan. Tidak akan ada rudal yang bisa masuk ke negaranya. Sombong dia. Ya, terus saja ngebantai rakyat gajah. Ya, Allah tidak tidur. Allah dengar setiap doa. Kalau zalim udah kebangetan, Allah datangkan makhluk yang lebih kuat untuk mengalahkan. Ingat itu. Saya ulangi bahasanya. Jangan enak-enakan kita zalim nyantai-nyantai. Katanya mau ada yang berani ngelawan, nggak bisa. Kalau zalim sudah kelewatan, sudah tidak bisa ada harapan untuk diubah menjadi taubat, maka Allah akan datangkan makhluk yang lebih kuat darinya. Ya kan? Itu kita lihat hari ini. Dari tahun 1948 dia membantai warga Palestina terus setiap hari. Dari zaman ada yang baru lahir tahun 48,
Lah saya belum lahir 48, sampai Karang terus. Dia sombong dia, tidak ada yang berani ngelawan. Wah, karena dia punya sistem yang canggih. Jebrot bekalah, runtuh oleh makhluk Allah yang lain yang lebih kuat. Kuasa Allah. Tuh jamaah rahimakumullah. Ini pelajaran buat kita tuh. Ya, harus berpikir kita tuh, melihat situasi kondisi itu kita berpikir. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Maka maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Tuh bertafakur, silahkan. Tuh, kapal laut berjalan di atas lautan, itu ada manfaat. Apalagi sekarang program tuh Haji Udin kalau mau program naik haji pakai kapal laut 3 hari di atas lautan, seminggu di atas lautan. Ayo, enak sekarang mah tuh, lebih murah naik haji tidak pakai pesawat. Cuman yang menjadi perdebatan sekarang, yang berangkat hajinya sudah tidak muda lagi, manula udah tua. Nah kalau sampai mati di kapal laut, begitu turun dari kapal laut ngegotong mayat. Jamaah rahimakumullah. Kalau yang masih muda-muda sih di bawah usia 30 tahun semua yang berangkat hajinya, resep lah naik kapal laut, bagian lama ge. Saya bisa bolak-balik, bagian resep di kapal laut. Ya. Iya kan, naik haji, naik kapal laut. Mantap, itu lagi di program sekarang Menteri Agama tuh. Wallahu alam tahu bisa atau kagak. Lagi perdebatan di Godong. Karena sekarang sudah diciptakan kapal laut yang modern katanya, perjalanan lebih cepat. Tuh, subhanallah. Saya malah setuju bikin aja jalan tol dari Jakarta sampai Mekah. Lebih keren lagi coba. Ayo, siapa Menteri Agama yang sanggup? Ayo, saya tantang di sini. Kali aja dari bapak-bapak ada yang jago arsitek. Saya siap Ustadz. Kita cari donatur dunia, bikin jalan tol dari Jakarta, dari Merak nyambung ke Sumatera nyambung Singapura nyambung ke Cina daratan semua kan, sampai Mekah. Ya, saya yakin orang gak ada Mekar, besok kita haji nyewa bis, wah keren. Alhamdulillah kali be ngomong bener, dijabah oleh Allah beneran, besok ada arsitek yang berani. Jamaah rahimakumullah. Ini mah Ustaz kadang-kadang ngomong gitu, kali-kali nyambung Pak. Siapa tahu anak cucu kita ada yang kuliah jurusan arsitektur. Ini ide Ustadz Ilyas boleh juga nih. Pas dia jadi presiden dunia, udah jadiin katanya dari Jakarta bikin jalan tol nembus sampai Mekah. Alhamdulillah. Nah ini jamaah rahimakumullah, semuanya kuasa Allah. Wa ma anzalallah minas sama'i mima'in fahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Saya mau tanya, yang disebut dengan langit itu apa? Bukan ono jauh Pak. Sebetulnya begitu kita berdiri, kepala kita sudah ada di langit Pak. Begitu kita berdiri, kepala kita sudah ada di langit. Sebetulnya. Ya, buktinya hujan turun dari langit. Sekarang pesawat terbang di atas hujan apa di bawah hujan? Di atas hujan. Sebab pesawat terbang kalau dia terbang di bawah hujan, begitu hujan repot urusan. Bisa pilek-pilot. Nah, maka terbang di atas awan. Baru dia bebas. Ya, hujan ada di bawah pesawat. Kecuali naik pesawatnya dari Bali ke Bima. Atau dari Lombok ke Bima, atau dari Bima ke Papua. Baru dah di bawah awan. Itu mah benar pesawat Kalau hujan kehujanan. Saya sekali itu dari Bima menuju Bali, gede banget hujan sampai deg-degan. Begitu ada hujan, petir ting leger, pramugari bilang, penumpang yang budiman, berdoalah berdasarkan keyakinan agama masing-masing.
Karena kita tidak bisa mendarat di Bali. Suasana Bali dalam kondisi banjir. Saya bilang udah deg-degan, hidup apa kagak nih? Hidup apa kagak nih? Lah ngeri juga kalau udah bicara gitu jamaah rahimakumullah. Ya Allah, saya bilang mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Nah kalau misalkan kehabisan bahan bakar, lah sengsara di atas, mana ada di bawah awan dia mah. Tuh jamaah rahimakumullah. Kuasa Allah. Ini semua kuasa Allah. Air hujan yang turun dari langit, kata Allah, fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Allah hidupkan bumi dari matinya. Ini kalau musim kemarau Pak, bumi ini mati Pak. Tidak ada rumput, tidak ada tumbuhan, kering. Begitu hujan, besoknya apa? Muncul biji-bijian. Sawah Pak, sawah ya. Waktu musim kering, betelak, haji nasik, ada gak ikan? Ora. Begitu hujan, sawah banjir, langsung ada ikan. Dari mana tuh ikan? Dari mana tuh ikan? Datang pada hidup baik. Segala ada gabus, kocelan, betrik, banyak itu. Ternyata jamaah rahimakumullah, para ahli biologi meneliti, begitu musim kemarau tiba, ikan-ikan itu semuanya dalam kondisi, kalau bahasa kampung saya mah bunting. Tahu bunting? Tuh. Induknya mati. Telurnya kering. Telur itu kalau disiram air hujan langsung netes. Teorinya gitu. Kalau nggak percaya, silakan Bapak ambil air sawah, telaan sawah dibawa tuh. Cuman kudu air hujan, jangan air sumur. Ternyata air hujan itu mengandung memang zat-zat tersendiri yang telur ikan yang kering itu kalau disiram air hujan langsung netes jadi ikan. Tuh, makanya kalimat dari Allahnya apa? Fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Allah hidupkan bumi dari matinya. Bahkan dalam riwayat lain, Pak, nanti Pak, begitu kita semua mati, Pak, mati ini semua, dikubur, tahu dikubur. Kapan-kapan juga kita bakal mati. Dibangkitkan oleh Allah itu, Pak, setelah disiram hujan. Jadi kita semua kan dikubur semua nih. Wah, udah jadi debu dah, udah jadi tanah semua. Bagaimanakah Allah membangkitkan manusia? Tuh. Kalau dalam riwayat yang kita terima kan Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Ditiup. Wah. Begitu ditiup Pak turun hujan. Hujan Pak, buak hujan tuh Pak. Nah habis hujan itu Pak gede, mulai Pak tuh pada meletek kuburan teh. Pada bangun. Yang pertama kali bangun itu adalah tulang ekornya. Karena kita punya ruas tulang ekor 3 ruas. Makanya orang yang matinya dibakar, kayak orang agama belah sono loh, itu debu tulang ekornya mah dibawa pulang, dimasukkan ke dalam guci, dikubur. Karena mereka menganggap itu nanti yang bakal bisa hidup lagi. Dibawa pulang Pak, gucinya bersimpan. Ada yang pakai foto, ada tuh guci, itu tulang ekornya. Kalau bahasa kita mah bibit yang dia bisa nanti bangkit. Tuh. Nah kalau kita mah kagak perlu dibakar, kita mah dikubur, orang Islam terhormat kita mah. Kubur nanti muncul pelentung gitu tuh. Begitu melentung baru badannya pelentung. Itu diriwayatkan dari mulai pelentung sampai berdiri itu 70 tahun Pak. Duduk diem be. Nah yang paling ngeri Allah gambarkan
Begitu dia bangkitkan dari alam kubur, mukanya nggak sempurna. Ada yang hitam, ada yang semplak. Jalan dari kubur ge ngeson. Orang pada lari dia mengeson. Wah, serem banget itu. Ih, serem saya mah. Bangkit dari alam kubur ngeson. Orang-orang pada lari. Ada yang secepat cahaya, tung tung, cus, ada. Begitu, pelantung, cus. Nah, itu luar biasa tuh. Ya, seperti cahaya kecepatannya. Ada yang pelantung, kuer tuh, ngeson. Ada yang jalannya pakai muka, gitu, kayak ular, gitu tuh. Tuh. Rasulullah sempat bertanya pada Jibril, ya Jibril, kenapa dia? Kenapa itu? Sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Padahal dulu aku waktu masih hidup bisa melihat. Apa Allah jawab? Allah bilang, sudah diturunkan Nabi, kau tidak beriman kepada Nabi. Sudah diutus Rasul, kau tidak ikuti Rasul. Sudah didatangkan Ustadz ke kampung, kau tidak mau ikuti Ustadz. Ini tafsirnya ya. Agama sudah datang, kau tetap tidak mau beragama. Al-Quran sudah didatangkan, kau tidak mau baca Quran. Tuh. Maka rasakanlah hari ini kau kubangkitkan dalam kondisi buta. Nauzubillah min. Tuh. Makanya usahakan ke masjid. Walaupun dalam kondisi leklok banget, paksakan ke masjid. Kenapa? Nanti orang yang memaksakan datang ke masjid itu begitu dibangkitkan dari alam kubur langsung seperti cahaya, cus. Kenapa? Karena waktu hidup dia berusaha untuk ke masjid. Alhamdulillah. Tuh, jamaah rahimakumullah. Fahya bihil ardo ba'da mautiha. Allah hidupkan bumi setelah kematian. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan Allah hidupkan makhluk-makhluk kecil dari mulai ikan, semut, belalang, cacing, bala-bala, macam-macam. Begitu hujungnya muncul rumput, pasti ada simut hirup, belalang hirup, kelabang hirup, dabbah pada hidup. Kuasa Allah. Tuh. Terus kalimatnya, wa tasrifir riyahi was-sahabil musahhara bainas samai wal ar, dan Allah tiupkan angin di antara langit dan bumi. Awan bergerak, turun enggak, naik pun enggak, di antara langit dan kuasa Allah. Ada juga sih yang turun jadi kabut, karena gunungnya ketinggian tuh. Jadi awannya ada di atas gunung, kabut namanya. Tuh, itu semua makhluk Allah. Makanya kalau di gunung ada kabut, jangan ada kabut, jangan. Malah pada turun. Jangan disebut, jangan. Langsung aja, ya Allah, kabut ini adalah makhlukmu. Saya sedang berjalan, singkirkanlah dengan izinmu ya Allah. Pergi langsung. Karena mereka adalah makhluk. Sama kayak kalau ada angin kenceng. Apa yang Bapak lakukan kalau ada angin kenceng? Kita mah ajan. Ada angin kenceng, Allahu Akbar. Resep dia Pak akan terus muter. Karena dia senang dengan suara ajan. Mestinya apa? Yang kita baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Surat At-Tolak 2 dan 3. Terus gimana? Omongin,
Angin, saya takut ngelihat kamu pergi sono. Pergi Pak. Omongin Pak pelan-pelan. Saya nggak kuat ngelihat kamu, takut saya. Pergi kamu. Tapi habis baca ayat itu, pergi Pak. Sono pergi. Pakai tangan aja. Pergi sono. Jangan kesini. Gua takut. Pergi Pak dia. Nurut. Kenapa? Karena sahab dalam Quran di sini dijelaskan. Sahabil musaharo bainas samai wal ar, angin yang bertiup di antara langit dan bumi adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Dan ketika ada hamba Allah yang membaca ayat Quran, hamba Allah itu mulia. Dan ketika Bapak bisikan, pergi Pak. Nurut kalau bahasa kita mah. Kenapa? Karena kita makhluk, dia pun makhluk. Jangan diomelin. Pergi sono. Lah, siapa lu katanya? Lah gua mau muter. Lah bikin rombak rumah kita. Nah, jangan gitu. Bacakan ayat Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ini yang disebut dengan ayat 1000 dinar. Bacakan itu Pak, nurut. Nih anak ada yang masih bujangan, bujangan jomblo. Nah, kalau masih ada bujangan jomblo, baca ayat ini, liatin di sawah. Pinggir sawah pas pohon padi lagi nongol. Pohon padi lagi hijau, lagi bunting padi. Sore-sore nih yang jomblo, liatin, cariin angin yang warnanya putih, jangan yang hitam, jangan yang merah. Kalau yang hitam itu bahaya, kalau yang merah lebih bahaya. Yang putih, tangkep palanya, bacain kalimat itu, bilangin nama, hai angin, sampaikan salam cintaku pada Onono, bocah Ono, biar demen sama gua. Pergi Pak. Pergi dia. Langsung sep masuk orang itu. Besoknya langsung, mana si abang ya? Iya, mantap. Aduh. Rekamannya diambil dah ini mah. Ya Allah. Kalau yang merah jangan, bahaya. Sebab kalau merah itu gunanya buat ngebunuh. Jangan bunuh, mati Pak. Alhamdulillah. Ini semuanya makhluk Allah. Makhluk Allah. Tunduk pada Allah. Kalimat terakhirnya, la ayatil liqaumi yaqilun. Itu semua adalah tanda-tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Tuh, indah Pak kalau baca Quran mah kita kaji alam Pak. Kalau baca Quran mah semuanya makhluk Allah. Dan manusia adalah makhluk khalifah. Saya ulangi, manusia adalah khalifah. Karena khalifah dikasih izin oleh Allah buat ngatur. Cuman karena nggak punya ilmu, ora tahu bagaimana ngaturnya. Nah, paham ya? Mudah-mudahan ilmunya masuk nih. Satu ayat termasuk hikmahnya juga saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah. Bisa baca ayat 1000 dinar? Ayo kita baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Surat At-Tolak 2 dan 3. Nanti sama Ustadz Mahdi dicari. Mana sih Ustadz ya ini? Nah,
Kalau kurang hafal, WA aja ke saya insyaallah. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagli jalal wajhikal karim wa li'ajimis sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata baina, Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk pisan ajan Mas.